Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Titus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul renungan kali ini, Disucikan, ditulis oleh Dave Brennan. Teman saya Bill menyebut kenalannya yang bernama Gerard sudah lama sekali jauh dari Allah. Namun setelah Bill bertemu Gerard dan menjelaskan kepadanya bagaimana kasih Allah telah menyediakan jalan bagi keselamatan kita, Gerard pun percaya kepada Tuhan Yesus. Sambil menangis, Gerard bertobat dari dosa-dosanya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Setelah itu, Bill menanyakan perasaannya. Sambil mengusap air mata, Gerard menjawab dengan sederhana, seperti disucikan. Jawaban yang luar biasa. Persis itulah inti keselamatan yang dimungkinkan melalui iman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, setelah memberi contoh bagaimana ketidaktaatan manusia kepada Allah mengakibatkan keterpisahan kita dengannya, Paulus berkata, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Kata-kata yang menunjukkan bagaimana orang percaya diampuni dan dibenarkan di hadapan Allah. Titus 3 ayat 4-5 berbicara lebih jauh tentang keajaiban dari keselamatan kita. Allah, Juru Selamat kita, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali. Dosa menjauhkan kita dari Allah, tetapi melalui iman kepada Yesus, hukuman dosa kita dihapus bersih. Kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Mendapat jalan masuk kepada Bapa di surga, Efesus 2 ayat 18, dan disucikan dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Dia sendiri menyediakan apa yang kita butuhkan untuk dapat disucikan. Sahabat ODB, mengapa penting bagi Anda untuk disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus? Bagi Anda, apakah artinya beriman kepadanya? Tuhan Yesus, aku tahu telah berdosa kepadamu. Aku juga menyadari bahwa hukuman bagi dosaku adalah terpisah darimu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Engkau telah menarikku untuk mendekat kepadamu selamanya. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.